sungai. Sangat deras, sangat sekali. Inilah detik-detik saat rumah warga yang berada di bantaran Sungai Cidadap, Kabupaten Sukabumi ambruk dan hanyut akibat abrasi Sungai Cidadap. Akibat kejadian itu, sebanyak 11 rumah hanyut terbawa derasnya aliran sungai. Sementara puluhan rumah lainnya yang dihuni 160 kepala keluarga rusak berat. Pegigisan tanah terjadi akibat luapan sungai karena hujan deras di wilayah tersebut. Kalau rumah mungkin ada, kalau yang rusak ada kurang lebih puluhan dah. Ada 20 ke atas. Yang terbawa hanyut? Iya, yang terbawa hanyut, yang rusak berat gitu ya. Yang rusak ringan dan yang rusak sedang gitu. Sementara itu, ratusan orang yang terdampak abrasi Sungai Cidadap terpaksa mengungsi ke sekolah yang berada di wilayah tersebut. Selain di sekolah, ada juga warga yang mengungsi ke rumah kerabatnya. Mereka meminta kepada pemerintah untuk segera direlokasi ke tempat yang aman. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. 3 hari terisolir, 36 warga Cidadap, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, dievakuasi petugas gabungan dengan perahu karet ke posko pengungsian. Sebelumnya puluhan warga tersebut terjebak setelah akses jembatan satu-satunya warga terputus akibat luapan Sungai Cidadap. Luar biasa. Mudah-mudahan terus diberikan kesehatan selamanya tim dari Basarnas dan juga dari semua yang hadir di sini untuk mengevakuasi. Puluhan warga di Kampung Cisarua, Desa Cidadap, Kabupaten Sukabumi akhirnya berhasil dievakuasi tim SAR gabungan Basarnas, TNI, Polri, dan Damkar. Mereka terisolir karena rumahnya rusak dan hanyut terbawa arus sungai pada Rabu 17 Desember 2025. Tak hanya itu, jembatan yang merupakan akses satu-satunya warga terputus usai diterjang banjir luapan Sungai Cidadap. Akibat kejadian itu, mereka sempat terjebak selama 3 hari. Proses evakuasi dilakukan secara bertahap, sejumlah lansia dan anak-anak menjadi prioritas utama yang dievakuasi. Puluhan warga ini dievakuasi petugas menggunakan 2 perahu karet menuju posko pengungsian yang berada di Sekolah Dasar Kawung Luwuk. Petugas sempat mengalami kesulitan karena harus melintasi derasnya arus sungai untuk mencapai lokasi yang aman. Kami telah berhasil mengevakuasi kurang lebih 36 jiwa yang sebelumnya terisolir dan sudah kita evakuasi ke tempat yang aman. Untuk jumlah 3 orang lagi yang masih bertahan, nanti kita akan coba koordinasi kembali untuk evakuasi selanjutnya. Ya, informasi yang kita terima, salah satu jembatan akses mereka satu-satunya sudah terputus oleh terjangan banjir, sehingga mereka terisolir, tidak bisa pindah ke tempat yang lebih aman. Dalam evakuasi ini, sebanyak 36 warga berhasil dievakuasi tim SAR gabungan. Petugas masih terus melakukan pemantauan situasi di lapangan dan menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim yang terjadi akhir-akhir ini. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Banjir bandang rendam permukiman warga Desa Terong dan Lamahala, Flores Timur, akibat hujan deras yang mengguyur wilayah Adonara Timur, mengakibatkan 2 sungai meluap. Derasnya air sungai meluap hingga ke permukaan jalan dan permukiman warga. Tidak hanya terendam air, luapan kali juga berisi lumpur melanda di Desa Lamahala dan Desa Terong. Puluhan warga terendam air setinggi 150 cm dan merusak 2 rumah warga akibat arus banjir yang kuat. Penanganan darurat misalnya pelebaran kali, normalisasi jalur kali supaya banjir tidak lagi meluap ke pemukiman warga. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa banjir bandang, hanya 2 rumah warga rusak parah terdampak banjir. Dari Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan.
Pemirsa, warga korban banjir bandang dan longsor di Desa Menasah Mancang, Kecamatan Merah 2, Kabupaten Pidi Jaya, Aceh terpaksa memanfaatkan genset bekas sebagai sumber penerangan di malam hari. Di tengah keterbatasan dan kondisi darurat, alat seadanya itu jadi satu-satunya harapan bagi para pengungsi di posko desa. Berikut liputannya untuk Anda. Banjir bandang dan longsor di Aceh telah merenggut aliran listrik. Setiap malam warga dipaksa melalui gelap dan keterbatasan. Namun warga tak pernah menyerah. Dengan alat seadanya dan keterampilan terbatas, genset bekas milik desa yang telah rusak dibongkar untuk kembali dirakit dan menjadi satu-satunya sumber penerangan di malam hari. Meski kondisinya tak stabil dan kerap mati mendadak, namun warga tetap bertahan sambil berharap listrik kembali menyala. Dari 3 mesin yang ada, itu yang rusak diganti dengan artinya dirakit kembali, diambil yang bagus dari mesin itu dipasang ke sini, dari mesin satu lagi dipasang ke sini, sehingga hidup kemudian. Tak hanya untuk penerangan, genset tersebut juga dimanfaatkan untuk menghidupkan mesin pompa air sumur bor yang selamat dari terjangan bencana guna memenuhi kebutuhan air para pengungsi. Dari Pidi Jaya, Aceh, Jamal Pangwa, iNews melaporkan. Viral di media sosial kisah pilu seorang korban disabilitas korban banjir di Aceh Tamiang, Aceh. Kehilangan rumah dan harta bendanya. Berhasil menyelamatkan diri dari bencana, korban kini harus berjuang lebih keras untuk tetap hidup di tengah keterbatasan. Inilah Bang Zulkarnain membersihkan puing-puing rumahnya. Zulkarnain, seorang pria penyandang disabilitas di Aceh Tamiang, Aceh ini kehilangan rumah dan harta bendanya akibat banjir bandang. Rumah sederhana yang selama ini menjadi tempatnya berteduh, hanyut dihantam banjir. Harta bendanya hancur tak tersisa. Dalam video diceritakan bahwa Zulkarnain telah ditinggal ayahnya sejak kecil dan menjalani hidup tanpa sosok ayah selama 34 tahun lamanya. Kini di tengah bencana, mereka yang paling terbatas dipaksa berjuang lebih keras. Jakarta. Kami langsung kirim uangnya, bayar kontan di lapangan. Kenapa? Kasihan saudara-saudara. 40 ton cabai dibeli dari sentra pertanian di Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah. 15 ton dikirim ke Jakarta menggunakan pesawat Hercules TNI Angkatan Udara dari Bandara Rembele ke Bandara Halim Perdana Kusuma. Sisa pasokan akan disalurkan ke sejumlah daerah yang mengalami lonjakan harga cabai. Panen di saat gempa, kita kirim ke daerah-daerah seluruh Aceh Medan yang butuh, kemudian selebihnya kita angkut ke Jakarta. Kami langsung kirim uang. Kementerian Pertanian bekerja sama dengan pedagang cabai di Pusat Informasi Pasar Induk Ramat Jati untuk memastikan distribusi berjalan lancar. Tim Liputan iNews melaporkan.